Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Fitya Tayuda, Ibu Fairuz sudah hadir dalam ini ya acara obrol-obrol tentang ya sedikit pembahasan tentang sistem operasi gitu. Jadi kan sebenarnya Bapak Ibu, jadi saya jelasin dulu ya kenapa sih saya mengundang Ibu Fairuz dengan Bapak Fitya Tayuda di sini gitu. Karena kemarin kita sudah membahas sebelumnya itu tentang kernel gitu ya di dalam sistem operasi. Khususnya yang dibahas di sini adalah kernel yang di sistem operasi Linux gitu. Nah, kalau sudah kita membicarakan tentang kernel, apalagi dia yang di sistem operasi Linux, pasti sudah tentu kan nanti kita masuk ke dalam pembahasan tentang modifikasi gitu ya, modifikasi Linux gitu. Nah, saya sengaja nih ngundang Pak Fityata dengan Ibu Fairuz gitu ya, karena saya menganggap sudah ya lebih expert gitu ya, sudah berpengalaman gitu. Selain itu juga sharing-sharing lah gitu, biar ilmunya tidak dari saya juga gitu. Pengen juga tahu pendapat dari Bu Fairuz dengan Pak Fitya Tayuda itu seperti apa sih modifikasi kernel itu kayak gimana gitu ya. Ya, Jadi sebenarnya kan kalau di dalam awalnya itu kan apa sih sebenarnya modifikasi kernel gitu kan. Kita kan sudah tahu kernel itu apa, ada yang bilang inti dari sistem operasi bla 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 dan lain sebagainya gitu kan. Terus kalau sudah kita bermain dengan sistem operasi Linux, pasti kan pembahasannya akan masuk ke orang-orang itu kan senang gitu ya melakukan modifikasi gitu, apalagi di dalam sistem operasi Linux yang dimodifikasi itu apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, paling umum itu kan yang dilakukan ini loh yang dimodifikasi itu di bagian kernelnya. Jadi menurut Pak Yuda itu kalau modifikasi kernel di dalam sistem operasi itu seperti apa sih itu? Apakah modifikasi itu dilakukan di sistem operasi Linux aja atau di seluruh sistem operasi itu bisa gitu? Gimana ya? Sebenarnya kan di seluruh yang namanya sistem operasi kan semua punya kernel gitu. Otomatis semua bisa dimodifikasi. Ya. Secara harusnya bisa dimodifikasi. Cuman memang karena Linux itu kernelnya itu open source, jadi itu yang paling banyak sering dilakukan modifikasi. Cuman kalau menurut saya sih agak jarang sih ya kalau memodifikasi kernel langsung. Tapi kalau memodifikasi sistem operasi itu lumayan banyak memang. Tapi kalau kernel itu saya sih jarang dengar. Cuman kalau kita ngomongin Android itu memang banyak yang memodifikasi. Kernel gitu ya Pak ya? Kernel. Oke. Kalau sistem operasi Linux jarang? Apa? Saya sih jarang dengar itu, nggak banyak itu loh. Artinya ada tapi nggak banyak. Karena bundling kernel Linux-nya pun juga biasanya sudah lengkap kan. Ya rata-rata distro Linux yang keluar itu dia tetap pakai kernel Linux, jarang sekali dia pakai modifikasi sendiri. Oh jadi biasanya kan distro keluaran itu kan macam-macam ya, banyak gitu ya Pak ya jenisnya. Kadang kan setiap distro itu berarti dia memiliki modifikasi kernelnya tersendiri gitu. Memungkinkan nggak sih kalau kita itu melakukan modifikasi kernel sendiri gitu? Kalau misalnya memungkinkan, kira-kira kelebihan kekurangannya apa sih gitu? Ya, atau ada kemungkinan buruk gitu yang bisa terjadi sehingga modifikasi di dalam sistem operasi itu jarang didengerin gitu kalau dibandingkan dengan modifikasi yang di mobile phone gitu. Kalau ditanya
Memungkinkan nggak ya? Memungkinkan. Terus apa sih biaya yang dimodifikasi? Jadi eh, kernel itu kan termasuk di dalamnya support driver ya. Support drivernya. Ketika drivernya itu nggak apa nggak disupport sama kernel itu, nah itu otomatis kita harus modifikasi gitu. Biar biar apa? Dia tetap bisa berjalan. Jadi biasanya yang paling sering itu kita ngutak-atik di bagian driver. Ya. Karena apa? Biar memaksa dia bisa menjalankan hardware yang kita punya gitu. Biasanya. Oke. Berarti sebenarnya kita melakukan modifikasi kernel itu ada tujuannya sebenarnya ya. Misalnya Ya. kalau termasuk nggak sih kalau misalnya kita mau melakukan overclocking seperti itu sampai ke sana nggak ya? Sampai melakukan modifikasi kernel gitu nggak sih ya? Atau sudah memang beda ranahnya gitu? Kalau overclock itu biasanya mainnya di hardware sih. Di kernel juga bisa, karena di kernel kan nanti dia akan ngatur ini harus dibaca seberapa besar gitu. Misalnya prosesor harus dibaca seberapa besar, nah itu juga memang di ranahnya kernel. Berarti kan kemungkinan misalnya nih kita melakukan modifikasi karena kan tadi modifikasi kernel itu kan lebih ke kita setting ke drivernya gitu ya, ke hardware-nya gitu ya. Nah, semisal kalau hardware itu tidak kompatibel dengan hasil modifikasi, berarti kan ada kemungkinan terburuk gitu ya yang bisa terjadi. Iya. Ya paling nggak kebaca. Kalau di Linux misalnya ada hardware kita pakai apa daemon message itu di mesh itu nggak muncul tuh, bisa jadi karena dia nggak terbaca sama kernel ya. Jadi kita maksa si kernel baca itu dengan modifikasi itu. Pertanyaannya itu adalah kan sudah tahu berarti kalau misalnya kita bahaya atau tidak kan kadang kalau kita mau ingin melakukan entah itu setting atau modifikasi itu pasti kan agak bingung ya antara berani dan tidak berani gitu. Ada nggak sih saran-saran sebenarnya perlu nggak sih sebenarnya perlu dilakukan modifikasi gitu kernel di sebuah sistem operasi gitu. Kalaupun iya perlu, itu kapan sih gitu? Ya pas butuh. Kalau kapan ya pas butuh gitu. Nggak, kan tadi kuncinya mungkin paling contoh banyak saya ngomongnya di Android ya. Android. Nah, itu paling banyak kernel modifikasinya soalnya. Nah, ketika misalnya nih di Android handphone itu cuma support sampai Android versi 7 gitu. Sekarang Android udah versi berapa sih? 10 ya. Itu kan 10 ya. Atau 9 lah, kita ngomong 9. Dia support sampai 7. Berarti kan kita harus paksakan dia kalau pengen ngerasain versi 9 harus dipaksa itu. Ya kan? Nah, otomatis yang kita ubah adalah kernelnya untuk memaksa tadi biar bisa support dengan yang versi 9. Seperti jadi OS versi 9-nya ditarik, terus ini tinggal kernelnya diupdate untuk memaksa dia support. Biasanya kan seperti itu. Nah, ya ketika kalau ditanyain kapan kita harus update, dia harus modif ya ketika butuh. Kalau nggak butuh ya saya rasa sih nggak perlu amat. Atau misalnya juga kita punya laptop yang sudah berumur gitu. OS sekarang kan baru-baru, dia support hardware baru. Nah, itu bisa kita modifikasi untuk tetap mensupport laptop yang lama, misalnya seperti itu. Boleh tanya nggak, Pak? Iya, boleh. Misalnya kita emang butuh, ya kan saya di sini sebagai juga mau belajar gitu, bukan saya sebagai pembicara. Tadi di awal diperkenalkan Bu Erika, saya merasa tidak pantas untuk menjadi pembicara. Jadi kan misalnya tadi katanya kalau misalnya butuh, terus kita lakukan modifikasi gitu kan. Nah, padahal kan mungkin ada beberapa orang, misalnya kayak saya juga belum biasa dan belum berani untuk memulai gitu kan. Misalnya ada tips nggak misalnya untuk biar kita tuh aman dalam memodifikasi itu, apakah kita bisa melakukan backup dulu kah misalnya, atau kayak apa tuh misalnya, biar kan kadang ada suatu setting tuh yang kalau udah diganti terus nggak bisa
di restore gitu kan. Ya, ya. Ya udah dijawab tadi ya, di backup dulu. Jadi kernelnya itu kan bisa di backup. Pun kalau misalnya di Linux ya, Linux itu kan kita bisa download kernel source-nya juga sudah ada gitu. Di kernel.org itu kan udah, itu kernel source dari Linux kan, kita tinggal eh, tinggal taruh lagi di situ di folder bootnya kan, tinggal nanti jalan. Cuman memang kalau modifikasi itu biasanya kalau kita mau main-main modifikasi itu kita main dulu kayak di lab gitu, jangan langsung eh, ke mesin yang sering kita pakai gitu loh. Takutnya tadi kalau nge-crash ya Lab sudah, tuh berarti kayak apa, Pak? yang buat environment sendiri misalnya di VirtualBox atau apa, dicoba dulu. Karena kan biasanya kalau kita modifikasi pas nggak pas, Oh, bisa nanti ya kita edit di VirtualBox. Jadi pakai mesin virtual. ya bisa bisa aja kan. Karena kalau misalnya dia nggak pas, itu kan biasanya kernel panic. Kalau di Linux namanya kernel panic. Kalau di Windows tuh jadi blue screen itu. Nah, itu kan akibat kesalahan yang terjadi di kernel, entah salah baca, entah salah apa. Nah, kalau biasanya kalau di Linux kadang kalau kernel panic dia udah nggak bisa masuk lagi ke sistem operasinya. Jadi mau di restart pun dia kernel panic lagi. Yang pernah saya alamin sih. Itu terus gimana ini Dia cara? harus install ulang berarti. Ya paling gampang itu. Oh. Daripada kita copy ulang kernel gitu kan, caranya lebih ribet. Kayak kemarin kan di tweetnya di Twitternya Pak Ono kalau nggak salah, ada yang nanya update Ubuntu 2002 ke Ubuntu yang terbaru ini gimana caranya, aman nggak, yang aman gimana? Saya ikut bantu jawab, yang aman download image baru, install ulang. Nah itu langsung sama Pak Ono dibalas juga, ini yang paling aman. Ya sempat ngeliat sih di Twitter kemarin. Karena soalnya memang tadi bisa jadi nggak pas gitu loh ketika update. Oh iya Pak, gimana Bu Virus, masih ada lagi nggak yang ditanyain? Akan Bu Erika dulu saja. Iya. Saya juga pernah dengar istilah remastering itu ya Pak Ida ya. Remastering itu sama nggak sih dengan modifikasi kernel gitu? Enggak. Kalau menurut saya sih enggak. Menurut saya pribadi itu enggak, karena remastering itu modifikasi OS. Kernelnya tetap, cuma dia memodifikasi sistem operasinya. Misalnya buang aplikasi yang nggak dibutuhkan, install yang dibutuhkan apa. Misalnya, ini cuman contoh aja ya. Cuman ini saya yakin mereka develop ulang. Kayak Debian ke Kali Linux. Itu kan Kali Linux itu kan juga Debian gitu. Cuman dia di remaster untuk jadi OS untuk penetration testing gitu. Tapi kan tetap belakangnya Debian. Jadi kayak gini ya, remastering itu kayak munculnya distro-distro baru, jadi distro-distro itu bisa dianggap hasil dari remastering gitu ya? Iya. Oh, tadi namanya remastering remastering. Remastering. Misalnya nih, RE. Ya. Remaster. Misalnya nih, remastering. Bu Erika pengen buat OS baru nih. Nah, gitu bisa remaster dari Ubuntu gitu. Itu juga bisa. Jadi bisa kita install Ubuntu dulu. Biasanya loh, kalau kita pakai aplikasi kayak Remaster Sys, itu kita install Ubuntu dulu, terus kita modif di situ, terus baru kita kayak diekspor lagi jadi OS bundle gitu loh. Itu yang pernah saya pelajari sih. Berarti efektif mana kita pakai, kalau dilihat aman ya, lebih aman remastering atau modifikasi kernel itu ya, remastering itu ya? Levelnya sih beda. Levelnya itu beda. Kalau remastering memang OS gitu, dia nggak ngomong sampai ke level kernel. Kalau kernel ya modifikasi kernel, ya tadi kalau remaster itu di sisi paling luar, kalau kernel itu di dalamnya gitu.
Karena kan Jadi kalau kernel kan remastering itu kernelnya nggak berubah gitu ya Pak? iya bisa dirubah juga, tapi jarang biasanya. Makanya kalau misalnya kayak Kali Linux, terus ada Parrot OS, terus apa lagi. Nah itu mereka kan development bukan remastering nyebutnya. Karena tadi ada disesuaikan kernelnya, sesuai dengan kebutuhan dia. Sudah Itu lihat sih. driver juga ya. Driver. Kan nanti OS apa distro ini nggak support driver ini, distro ini support driver ini. Karena kan dia ngelihat pasar juga. Oke. Itu Ya, menurut opini saya. opini Pak Yuda ya. Heeh. Oke. Langsung itu kan sudah ini ya, paling kayaknya udah cukup gitu ya membahas modifikasi kernel, kemudian sedikit tentang remastering.